Anda perlu orang-orang di hidup Anda yang berani bicara apa yang Anda perlu dengar, bukan apa yang Anda mau dengar. Amsal 28 ayat 23, kita baca yuk. 3, 2, 1, siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Tentu kita lebih senang berteman sama orang yang baik sama kita, yang suka muji kita, yang cari muka sama kita. Bener apa enggak? Bos-bos biasanya lebih baik sama karyawan yang suka cari muka, suka ngejilat. Bener enggak? Dibandingin orang-orang yang enggak sepaham, enggak selalu sepaham sama kita. Orang-orang yang mungkin kurang menghargai kita. Kurang sependapat sama kita. Kita enggak seneng nih sama mereka. Tapi pernah enggak kita berpikir, bagus juga ada orang-orang kayak gitu, jadi kita jadi lebih baik. Ada angle-angle yang kita nggak kepikiran, tapi berkat dia kita jadi lebih baik. Kita tuh butuh loh orang-orang di hidup kita yang berani memberitahukan kelemahan kita, kesalahan kita, dan bahkan ini menantang kita, challenge kita to be better. Challenge kita untuk jadi orang yang lebih baik. Orang-orang yang kasih tahu kita kelemahan kita, nggak selalu mereka benci kita. Apa sih untungnya, benar gak? Contoh, kalau saya mengasihi Anda, saya khotbah marah-marah katakan. Itu demi kebaikan Anda, supaya Anda tidak binasa. Tidak hidup dalam dosa. Emang dikira enak jadi pendeta yang dibilang suka marah-marah? Gelar itu gak menyenangkan, you know. Pernah saya ketemu sama anak kecil. Papa mamanya tuh suka dengerin khotbah saya di YouTube. Begitu ketemu dia bilang gini, anti marah-marah. Gue sampai ketawa. No, aku bilang anti baik hati, not marah-marah. Dia bilang no, anti marah-marah. Saya kasih tahu, kita tuh lebih senang dipuji, benar gak? Keren banget lu hari ini. Coba ada temen yang bilang gini, kok lu makin gemuk sih? Kok lu makin subur sih? Sewot banget tau gak dia digituin? Pengalaman. Udah gak pernah ketemu, sekalinya ketemu main fisik. Paham kan? Makin subur loh. Saya marah banget digituin. Tersinggung saya. Ya kan kita bilang langsung, gak ngasih makan gua loh, ikut ngomong loh. Gitu kan? Padahal bukankah kita perlu cermin untuk melihat apakah kita lebih baik? Masalahnya mata kita suka menipu kita. Kita lihat cermin kayaknya langsing gitu. Ternyata langsung aslinya. Come on. Ada nggak orang-orang di hidupmu yang berani kasih tahu kamu apa yang Anda perlu dengar, bukan hanya apa yang Anda mau dengar. Anda perlu orang-orang di hidup Anda yang berani bicara apa yang Anda perlu dengar, bukan apa yang Anda mau dengar. Biasa teman-teman yang kayak gini nih kita bilang, negatif loh. Gak membangun loh. Maybe ada orang yang gak membangun dan ngomongannya selalu negatif. Tapi ada omongan orang yang kita perlu dengar. Saya sangat menghargai ketika ada leader ICI yang kasih tahu saya, Bu Heni, ada kejadian kayak gini. Jujur, di dalam pemikiran kami, masa sih Pak Jojo sama Bu Heni seperti itu? Dan sampaikan ke saya. Saya angkat jempol 4. Memang cuma punya 4. Kenapa? Dia berani ngomong di depan saya. Nggak cari muka. Daripada yang ngomongin di belakang udah gitu ember. Amen. Amsal 27 ayat 5 dan 6. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ada orang-orang yang kayaknya baik-baikin kita, cium-cium, jilat-jilat kita, tapi hatinya gak tulus. Orang yang benar-benar sayang sama kita berani kasih tahu, lu salah. Lu gak boleh ngomong gitu sama istri lu gak boleh ngomong gitu sama suami lu. Lu
Lo harus sopan, jangan kurang ajar, berani. Ya dong? Saya gak pernah pandang bulu, mau miskin mau kaya. Kalau saya tegur, saya tegur. Kalau Anda ngerti dikasihi harusnya jangan marah. Amen. Saya kasih tahu waktu kita negur orang, untungnya apa buat kita? Kita semua maunya dicintai, gak ada yang mau dibenci, betul? Tapi kalau orang sampai berani kasih tahu Anda kelemahan Anda harus percaya dia mengasihi Anda. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids dan ibadah remaja. Dan bagi anak-anak muda di Gereja Impact Community Indonesia,